yang boleh menyapa dan menguatkan kita buat si Raja Panggabean yang bersukacita hari ini. Kami ambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, saya akan baca untuk kita semua di dalam nama Tuhan. Demikian firman. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Serahkanlah juga segala kekuatanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang melawan kamu dan mencari orang yang dapat dikelani. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyadari di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun manusia ini yang lepas dari pergumulan. Tidak ada satupun yang lepas dari penderitaan dunia. Puji Tuhan, tadi Amang Dokter boleh berkesaksian. Kalau orang melihat Amang sekarang, dia pikir Amang gak pernah mengalami itu. Gak pernah mengalami terlambat istri. Karena dia dokter. Karena apa? Sering manusia ini melihat dia yang sekarang tanpa pernah bertanya, dulu pengalamanmu supaya kau bisa seperti ini apa? Karena apa kita tidak mau bertanya? Karena kita tidak sakit di masa ini. Allah, karena dokter ini. Allah, karena simpulan yang dia pura-pura dibilangnya lakukan menolong ketika berbeda, gak ada pikiran sinar dan dikasih. Artinya ada saja cara orang untuk melihat bahwa itu bukan karya Tuhan, bahwa itu bukan pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup kita ini sepertinya selalu disuguhkan dengan berbagai macam penderitaan beban pikiran, maka saya mau bertanya kepada kita semua, adakah dari pergumulan yang kita hadapi itu yang tidak terlewati? Adakah dari antara beratnya pergumulan atau mungkin iman kita mungkin pernah katakan, pakai kenal, bersudah saking begitu beratnya pergumulan itu, alami iwo macam tinggi pasirnya bagian di kosong. Tinggi apa pergumulan mudah macam berat itu yang kita pikir itu adalah akhir dari sebuah kehidupan, baru sudah nanti para mati-mati. Tapi ternyata puji Tuhan, aduh benar sudah, kalau nggak sudah harus disampaikan dia. Artinya sekalipun oleh karena kelemahan kita, oleh karena melihat kemampuan kita katakan ini mungkin mampu sekali. Matilah oleh karena penderitaan. Maka itu sebabnya adalah katakan badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Artinya tidak ada badai yang tidak berlalu. Sekuat apapun hari ini kita boleh menghadapi badai, tapi di dalam Tuhan kita harus lakukan badai pasti berlalu. Maka pergumulanmu hari ini, penderitaanmu hari ini, makanya melakukan cukup hari ini, karena esok Tuhan pasti memperbaharui anugerah, memperbaharui belas kasih, karena tidak ada badai yang tidak berlalu. Maka seberat apapun pergumulan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa berdiri teguh? Bagaimana cara kita supaya kita tetap berdiri teguh ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Karena ini adalah hal yang paling sulit. Maka bagaimana cara kita supaya kita boleh tetap berdiri teguh ketika kita menghadapi masa sulit? Maka yang pertama rumusnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan firman Tuhan kita katakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan serahkan
segala kekuatan kepadanya. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini rumus yang pertama. Bagaimana kita mampu merendahkan diri. Karena coba makawayat ke mamangin. Melarung roh jom na tujuh bumi. Los keluarga, los kataan diri baik. Kalau dengan tubuh roh amanat menguruhi anaknya, ngapa dulu dikicam makanan? Sebenarnya bang, dan ngapa lari ke dia? Kali ini untuk arung dua yang sakit, dikatakan hari mama. Dan ngapa lari ke dia sebenarnya? Hari ini ada itu bawa bolongnya di mana? Lalu satu predikat kalau ngapa lari ke dia? Karena nanti kami itu loh, gitu ya. Alai kalau pikirin aman. Mau ngaruhin ang bawah. Kalau ini ngomong apa dia, lalu ayo tinggal deh, kudu masuk dia. Aduh pasti bukan. Artinya kalau kita sudah datang dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri, maka jauh demikian Tuhan akan melakukan. Kita coba masak diri deh. Kalau rojo di bagasan hasil ekonomi, di bagasan hal Tuhan, mengido, yang betul-betul mencurahkan, menceritakan apa yang dia butuhkan. Nanti suatu pokok ada posmalam. Budaya itu siangan. Mungkin orang lain juga yang akan dia suruh untuk menolong, tetapi dia memberi jalan keluar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka ketika kita diizinkan untuk mengalami masa sulit, langkah yang pertama adalah mari datang pada Dia. Rendahkan diri. Gak usah kasih tahu apa yang sudah kau lakukan pada kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-20 itu, karena kejadian yang menimpa kita mungkin belum sesaleh Ayub. Kalau Ayub itu dia betul-betul menjaga kesalehannya, dia betul-betul menjaga kebenarannya, tetapi ketika semua pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupannya, maka hal yang pertama dia lakukan adalah dia berdiri lalu mengoyakkan jubahnya dan dikatakan dia mencukur kepalanya, kemudian sujud dan menyembah Tuhan. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi, orang Israel ketika itu keyakinan kalau dikatakan jubah itu lambang kebanggaan, lambang kebanggaan. Karena di sini masalah tapi dia berani ketika dia menghadap Tuhan, dia meninggalkan semua hal yang membuat dia bangga secara dunia. Maka sebenarnya hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadap Tuhan, tinggalkan semua hal embel-embel. I don't care doa Tuhan udah juga baju. Alani ulang mengasani kok. 10 orang di alani makannya yang sangat saja. Kalau sudah pergi dari bakul orang muda tidak lagi. Roh Tuhan itu sih. Kalau sudah masuk ini dan terwajol kepada hati tidak. Artinya di situ apa yang menjadi kebanggaan? Tinggalkan itu ketika kita menghadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah ketika segala kekuatan. Dan yang kedua, dikatakan dia mencukur kepalanya. Kepala itu adalah simbol kemenangan. Jadi apa yang membuat dia meninggal, dia mencukur, dia membotakkan kepalanya itu karena dia berpikir semua apa yang dia banggakan, apa yang membuat dia merasa tertolong, karena mahkota rambut itu bagi mereka. Makanya sampai jam dipajangkan kalau di sana. Maka ternyata itu pun semua dia tinggalkan dan dia katakan sujud menyembah kepada Allah sampai tenangnya. Dan Tuhan melihat kesetiaannya, dan Tuhan melihat ketaatannya, dan Tuhan pasti meninggikan kita pada waktunya. Tapi waktu itu saudara-saudari yang kasih, tidak bisa kita besar ketika orang lain merendahkan kita. Karena walaupun orang katakan kasih yang di pamangan ada orang kasih yang masih tidak kan? Karena tidak ada yang kebetulan di tengah-tengah kehidupan. Maka beranilah menyerahkan. Jadi bukan memasrahkan. Ada banyak orang Kristen tidak diserahkan persoalannya, kebetulannya kepada Tuhan, tetapi dia pasrahkan. Akhirnya dia putus asa. Jadi kalau orang yang menyerahkan, dia memberi Tuhan ruang untuk melakukan bagiannya, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian. Jadi itulah ciri orang yang berserah. Alai melohalak napas serah, los moha dinai jalan membuat usul dorong dan lain. Los suke si morak kita butuh
Hetek kalau menunggu kalau ngapas sargo putus asa di muduan kan ada laporan ini apa ya Pak ngani pasal itu ngani bosok ini ada Pak mengenai apa nama ini kan kalau termati lumayan tuh kan gitu meloleh hati dalam hati kan maka itu dikatakan serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan karena dia dan yang kedua rumusnya adalah tetap waspada di ayat yang ke-8 karena ternyata abadinan orang yang sedang menderita yang paling sering jatuh orang yang menderita orang yang paling cepat digoda oleh iblis makanya dikatakan di firman Tuhan kita hari ini sadar dan berjaga-jaga pergumulan boleh ada penderitaan boleh ada tetapi kesadaranmu jangan hilang jangan sampai orang datang mengatakan masih tahu sebenarnya sama seperti apa yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub masih tahu jangan-jangan kau hanya merasa dekat dengan Tuhan selama masih mau kau setia dengan suami kau cekik dia mau merusak hubungan rumah tangga kau pintar mencari dan 10 lagi pun bisa dapat kayak gini maka itu dikatakan tetap sadar dan berjaga-jaga karena justru di saat itulah kesempatan iblis memakai kita maka jangan pernah kita izinkan iblis memenangkan kehidupan kita apapun penderitaan boleh terjadi pergumulan boleh terjadi tapi kita harus pastikan selamat kita Yesus selamat di tangan Yesus karena dunia ini hanya memikirkan bagaimana supaya kita jatuh iblis itu memikirkan bagaimana supaya kita tidak bangkit tetapi Tuhan sekalipun kita jatuh dia selalu berpikir bagaimana caranya mengangkat kita maka tetap bahwa itu rumus yang kedua dan yang ketiga kita harus ingat bahwa dalam penderitaan itu kita tidak sendirian di ayat yang ke-9 katakan di ayat yang ke-9 itu lawanlah dengan iman yang teguh bahwa semua saudara menanggung penderitaan yang sama untuk macam nama lo kasih gini karena ada mau bahasa suara orang bini orang dipulos-pulos udah kok mati udah nunggu tulus angko makhluk kuning malu lihat alai orang masa budaya itu aku kepamangan yang sudah menjelaskan orang awam ya jujur lah nggak mungkin aku mau si kau makan dia titik masih tahu kamu roh awal itu udah main tang bini tang pulos-pulos nak komat ini udah pulos-pulos anak tinggi masih tahu roh makan musik mandi royal banget kuliah artinya di situ waktu saudara-saudara yang terkasih nanti korban kira bahwa kita masih tahu kira bahwa kita orang yang paling malam di tengah-tengah dunia ini karena kita sering merasa diri kita ini adalah orang yang paling malam orang paling miskin sedunia kan gitu jadi kalau lagu Hamdan Atif ya Amang yang ini masih tahu kan tadi menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab jadi kalau lagu Hamdan Atif itu jangan dulu gitu kan ya kan kalau ini nggak terasa dan ini yang sering kita sering memohoni berkat Tuhan yang sering jangankan dulu aku tak punya jangankan permata padahal deposito di mana-mana tapi kita sering jangankan permata uang aku tiada aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita berbandingkan air mata banyak banget kalau sobat kita berbandingkan air mata kan dari sendiri itu panas disuruh borgin mekanis misalnya langsung kalau sudah kering air mata kan gitu ya artinya di situ kita sering merasa orang paling malu merasa orang tidak pernah diberi merasa orang tidak pernah diberkati merasa orang tidak pernah mendapat apa-apa padahal sesungguhnya kalau kita coba hidup ada banyak pertolongan ada banyak kasih Tuhan dan bukan hanya kita yang diizinkan tetapi semua
itu. Karena di ayat yang ke-10 itu dikatakan Allah sumber segala kasih karunia. Oma mau ini yang tesis ini khusus. Jadi di ayat yang ke-10 itu Allah sumber segala kasih karunia itu, Dia yang telah memanggil kita, maka Dia tidak akan membiarkan. Ketika Allah memanggil kita, Dia pastikan Dia melengkapi. Setelah dilengkapi, kita diteguhkan. Setelah diteguhkan, kita dikuatkan dan dikokohkan. Sesudah ketika kita menderita seketika lamanya. Karena Dia adalah Allah sumber segala kasih karunia. Maka mari tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita pergumulkan, seberapa banyak pun berkat Tuhan yang sudah kita terima, atau mungkin menurut kita masih kurang, tetapi jangan pernah berkata bahwa aku tidak mendapat kasih. Karena untuk nafas hidup hari ini, untuk kesehatan hari ini, itu sudah menjadi berkat anugerah. Maka serahkan segala kekuatanmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara.